komitmen kita semua pemuda-pemuda di 14 kecamatan ini untuk bersama-sama membantu pemerintah melawan COVID-19 atau membantu pemerintah untuk dalam tataran new normal ini agar misalnya kita melakukan sosialisasi new normal, tetap pakai masker, kemudian menjaga jarak dan sebagainya. Jadi kami bantu untuk itu. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Takbir Abadi. Siap. Panggilannya apa nih? Takbir aja. Takbir. Saya panggil kakak. Ya boleh. Boleh. Ya, takbir aja. Biar lebih akrab gitu. Boleh, ya. boleh. Oke baik. Sapma Permuda Pancasila Maros. Ya, dari Ya. Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Maros. Dan ini akan ada kegiatan besar di tahun 2020. Insya Allah tepatnya ada. bulan depan gitu ya. Bulan Oktober. Ya, Bulan Oktober. Jambore Pemuda 2020. Jambore Pemuda 2020. Itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Insya Allah rencana kegiatan kami dari tanggal 22 sampai tanggal 25 Oktober. Berarti 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Nginap juga pasti ya. Kalau berbahasa Jambore artinya kita nginap. Jadi semacam kegiatan pramuka Ya, gitu. kemah bakti Kemah seperti bakti, itu. seperti itu ya. Ada berapa anggota di sana sebenarnya? Khusus Saya berbicara masalah khusus untuk yang Iya, Sapma dulu. dari Sapma. Kami di Pemuda Pancasila itu merupakan organisasi yang punya beberapa kader di Kabupaten Maros, khususnya di Kabupaten Maros dulu ya. Kami itu punya sampai hari ini ada 600 kader yang ada tersebar di 14 kecamatan. Ya, jadi di Pemuda Pancasila ada namanya lembaga badan. Kami di Sapma salah satu lembaga badan itu. Jadi kami adalah satuan siswa, pelajar dan mahasiswa yang memang bergerak untuk kegiatan kemahasiswaan, kegiatan kemanusiaan dan sebagainya. Ada juga di Pemuda Pancasila yang namanya Serikandi Pemuda Pancasila. Ada Serikandinya juga. Serikandi Pemuda Pancasila itulah perempuan-perempuan yang mendampingi beberapa kasus, khususnya misalnya kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, dan ya tentunya kegiatan-kegiatan para perempuan-perempuan, Pemberdayaan perempuan pemberdayaan seperti itu ya. perempuan seperti itu. Yang lainnya ada beberapa lembaga semacam lembaga nelayan dan tani, khususnya yang bergerak untuk memperjuangkan hak petani. Kemudian ada lembaga pengusaha Pemuda Pancasila atau LP3PP Maros, itu bergerak memberdayakan UMKM. Jadi kami punya lembaga itu. Kami juga punya lembaga badan kerohanian. Badan kerohanian ini khusus mendaulat 5 agama atau agama-agama yang ada di khususnya teman-teman kader yang punya agama yang berbeda. Berarti bukan fokus kepada satu agama saja. Misalnya harus fokus ke Islam saja gitu enggak ya? Itu kan kita dasarnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang tentunya kami menghargai semua perbedaan termasuk perbedaan agama seperti itu. Di Pemuda Pancasila juga ada lembaga buruh dan pekerja. Inilah yang punya, selain dari Sapma yang punya massa yang banyak, teman-teman buruh juga yang punya notabene massa yang banyak, karena mereka ini yang bergerak dan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar. Apalagi kita di Maros punya banyak potensi perusahaan, Bosowa misalnya, kemudian di beberapa di Gudang 88 misalnya, dan ada lagi beberapa perusahaan yang besar. Jadi kita punya itu lembaga buruh. Kami juga di Pemuda Pancasila ada lembaga prestasi dan olahraga. Ya, fokusnya kepada pemberdayaan atlet-atlet yang punya potensi. Yang berpotensi menjadi seorang atlet gitu seperti ya, itu. Jadi kami dukung seperti itu. Jadi sampai sekarang lembaga-lembaga inilah yang menjadi sebuah tolak ukur di Pemuda Pancasila untuk kami kembangkan sehingga kita bisa berbicara Jambore Pemuda. Jadi secara internal dulu kami di Pemuda Pancasila mempersiapkan itu. Jadi internal itu sehingga kami sudah bersepakat untuk berkolaborasi dari berbagai lembaga-lembaga yang kami miliki untuk menghadirkan Jambore Pemuda 2020 ini, seperti itu. Kalau Takbir sendiri untuk yang Jambore ini itu sudah keberapa kalinya? Kami di Pemuda Pancasila untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya di tahun 2020? First time ya, untuk first time khususnya di Kabupaten Maros. Kalau label Jambore Pemuda sih sudah ada beberapa organisasi yang sudah mengadakan. Misalnya kemarin ada KNPI ya di Maros, kemudian di tingkat Sulawesi Selatan juga ada. Jadi kami mencoba untuk membangun kembali ini yang mungkin kemarin ada kendala yang sempat tenggelam, gitu tenggelam seperti itu. Jadi itu upaya kami sebenarnya untuk menghadirkan Jambore Pemuda 2020.
Dan mengasah bakat lebih ke anak muda gitu ya? Ya betul sekali. Jadi teknisnya kami nantinya punya jejaring 14 kecamatan, pimpinan anak cabang, kemudian kami di SAPMA punya beberapa komisariat, teman-teman mahasiswa di tingkat-tingkat kecamatan ini untuk menjadi bagian kepesertaan dari Jambore Pemuda. Jadi kami cuma menyurat ke pemerintah setempat, pemerintah kecamatan setempat untuk menghadirkan peserta nantinya seperti itu. Jadi target peserta kami ya jadi sebelumnya saya label Jambore Pemuda 2020 ini tentu dengan tingkat protokol kesehatan yang standar COVID-19 karena seperti yang kita ketahui bahwa sampai hari ini kita masih dalam keadaan pandemi. Jadi kemarin kami juga sempat berkoordinasi dengan berbagai macam stakeholder termasuk dari pemerintah daerah, kemudian pihak kepolisian bahwa tentu perizinan ini sangat penting. Makanya label kami atau tagline kami itu jangan sampai menghilangkan beberapa estek-estek yang menghidupkan memperdayakan estek melawan COVID-19 seperti tetap pakai masker, social distancing dan sebagainya. Jadi itu kami tekankan seperti itu. Jadi sehingga kemarin ada upaya untuk lebih banyak peserta, itu tidak terbatas dan sebagainya. Ada peserta utama, ada peserta pengembira. Tapi dari hasil konsolidasi dan kesepakatan teman-teman, karena kita masih dalam tahap COVID, sehingga kami batasi peserta. Jadi 12 peserta, 6 putri, 6 putra, 6 putra, 6 putri. 6 putri, 6 putra. Iya, setiap kecamatan, satu pendamping di setiap per kecamatan? Per kecamatan. Itu berarti 6 putri, 6 putra dikali 14 kecamatan tersebut? Betul gitu sekali, iya. Jadi seperti itu. Jadi kami kemarin ada tendensi sedikit terkait dengan yang namanya Jambore, karena memang kalau Jambore kita berbicara Jambore itu tidak ada batas untuk bertemu. Jadi perjumpaan anak muda itu kan kita tidak bisa halangi. Jadi tapi karena faktor pandemi ini sehingga kami bisa harus memilih bahwa ini kami batasi seperti itu. You were just talking about the competitions that are going to be held, yang akan diselenggarakan di situ. Itu lomba-lomba apa saja sebenarnya? Kami punya beberapa lomba. Kami punya lomba debat, debat, kemudian lomba orasi ilmiah. Debat apa ini? Jadi debat kami akan karena temanya hari ini adalah pemuda tangguh pilar NKRI, jadi seputar tema lah kita buat. Jadi sekitar pemuda tangguh gitu. Pemuda tangguh itu mungkin ada upaya bagaimana upaya mereka untuk menangani COVID atau apa yang sudah dia lakukan. Jadi itu mereka akan bincangkan dan perdebatkan, jadi seperti itu. Kemudian orasi juga, yang terkait dengan COVID juga, bagaimana mengajak anak muda, memberi dukungan kepada anak muda. Berarti ada pidato-pidato juga gitu ya? Ada pidato-pidato juga. Kemudian tilawah Quran, kemudian ada lomba jurnalistik, kemudian ada lomba tarik tambang, kemudian ada lomba pemuda tangguh. Jadi pemuda tangguh ini adalah satu ikon, kalau kita bicara kasarnya ini semacam dutanya atau ikonnya ikonnya di situ. Jadi kita ingin coba satu pemuda yang menjadi ikon dari kegiatan ini seperti itu. Ada beberapa proses seleksi yang akan dilalui. Jadi untuk menghadirkan pemuda tangguh ini. Jadi seperti itu. Banyak sih lomba-lomba gembira seperti balap kelereng. Ada balap kelereng juga? Ada balap kelereng. Lebih kayak ke 17 Agustusan ya? Seperti itu, karena ini modelnya Jambore. Gambaran gitu ya? Jambore. Bagaimana kita anak muda kemudian bertemu, sudah bertemu, kemudian melaksanakan sebuah kegiatan, kemudian evaluasi, seperti itulah kira-kira. Mungkin lebih ke membangun karakter, kemudian membangun keterampilan, meningkatkan keterampilan gitu kan. Ya, tapi lebih dengan cara yang fun mungkin, seperti itu. Betul-betul. Ya, jadi dikemas dengan cara yang fun. Akhirnya pemuda-pemuda ini pun kumpul dan dalam hal yang positif. Ya. Gitu. Jadi begitu kira-kira. Karena kenapa kita adakan di Oktober? Ada beberapa dua momentum yang kami ambil. Momentum pertama, karena di 28 Oktober itu merupakan Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda, dan kebetulan pada saat itu juga bersama dengan hari lahir Pemuda Pancasila. Jadi inilah yang kami inisiasi untuk menghadirkan beberapa pemuda-pemuda untuk kemudian di dalam kegiatan kami ada juga yang namanya deklarasi pemuda. Jadi deklarasi pemuda ini adalah komitmen kita semua, pemuda-pemuda di 14 kecamatan ini, untuk bersama-sama membantu pemerintah melawan COVID-19
atau membantu pemerintah untuk dalam tataran new normal ini agar misalnya kita melakukan sosialisasi new normal, tetap pakai masker, kemudian menjaga jarak dan sebagainya. Jadi kami bantu untuk itu. Jadi ada deklarasi pemuda. Jadi peran pemuda semakin terarah begitu. Jadi terarah karena kita masih dalam keadaan pandemi seperti itu. Kalau berbicara masalah pandemi sekarang ini update COVID-19 di Indonesia itu sekarang sudah mencapai 232.000 justru ya. Iya. 232.628 orang yang terkonfirmasi. Betul. Dan kalau kita berbicara masalah pandemi, ini adalah tugas beratnya dari Jambore ini sendiri gitu kan. Iya. Tujuannya adalah mempersatukan pemuda. Otomatis walaupun kita mengatakan bahwa dari jumlah banyak akhirnya diperkecil, diperketat, tapi sebenarnya perketatan itu menurut saya pribadi juga masih banyak gitu kan. Iya, betul. It still involves a lot of people for sure. Karena 12 per kecamatan dikali 14 di kecamatan itu belum lagi anggota-anggota ininya kan. Nah, kalau kita berbicara masalah itu, ini protokol kesehatan yang akan diterapkan di sana nanti seperti apa? Ya, jadi hal ini yang kami pikir matang-matang karena sistem kami adalah Jambore versi pandemi. Jadi kami berharap dalam setiap peserta itu melampirkan surat kesehatan masing-masing di peserta. Harus ada rapid testnya, swab. Mungkin kalau swab tidak ke situ, ya kami cuma ingin bahwa 14 kecamatan ini ada mengirim peserta yang sehat seperti itu. Okay. Kemudian protokol kesehatan di lokal arena Jambore itu tentu sangat ketat. Salah satu requirement wajibnya itu adalah itu ya. Iya. Harus ada lampiran surat kesehatan. Surat kesehatan termasuk rapid test itu sendiri. Iya, betul. Kemudian di sistem arena itu kami akan siapkan sistem cuci tangan mulai dari sabun kemudian air dan sebagainya. Kemudian sistem tenda-tenda antara kecamatan itu kami berikan jarak. Jadi kami akan terus tetapkan sistem protokol kesehatan itu karena itu menjadi jaminan atau pertanggungjawaban kami sebagai pelaksana untuk agar tidak ada lagi jangan sampai yang kita takutkan seperti yang terjadi di Goa kemarin menjadi sebuah sumber penularan yang baru lagi untuk COVID-19 ini. Itu yang kami takutkan. Makanya ini yang kami pikirkan sehingga kami berikan sistem-sistem protokol kesehatan seperti itu. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol juga sama salah satu tim gugus di Kabupaten Maros. Yeah. Di Maros ini dikenal sebagai kota yang nafsi-nafsi, bisa dibilang seperti itu karena dia bisa dikatakan sebagai kota yang kota persinggahan atau mungkin bisa dikatakan sebagai mungkin ini adalah yang dekat dengan kota Makassar, ya kan, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga kemarin ada beberapa klaster seperti klaster umroh ataupun haji, kemudian ada klaster bandara. Dan ini jangan sampai ada klaster dari Jambore itu gitu kan. Itu yang kami takutkan. Dilema ini sebenarnya karena pengen mengangkat pemuda-pemuda yang sempat tenggelam. Tapi dilemanya karena di tengah pandemi, gitu kan. Tadi berbicara masalah tenda. Ini kan tendanya akan dipisahkan. Ya, jadi it's not only about the humans or the people there, tapi lebih ke tenda juga pun harus social distancing, gitu kan. Iya, betul. Tapi apakah dalam satu tenda itu memang cuma untuk satu orang saja yang bisa tidur ataukah ada ada roommate-nya? Ya, jadi itu yang kami katakan tadi bahwa sebelum peserta ini masuk arena harus ada lampiran surat kesehatan dari masing-masing peserta yang kami pegang bahwa memang kepesertaan ini adalah mereka sehat, kemudian tidak menimbulkan tanda-tanda COVID-19 seperti demam dan sebagainya, demam kemudian panas dan sebagainya. Itu yang kami pegang ya, sehingga ketika ada peserta yang terbukti tidak sesuai dengan protokol, kami tidak akan terima karena itu bukan menjadi tanggung jawab kami hanya menerima syarat-syarat peserta sesuai yang kami tawarkan, yang utamanya itu sehat walafiat seperti itu. Surat kesehatan ataupun rapid testnya itu sendiri dari kecamatan, kan hari ini kan kita ketika ingin membuat surat kesehatan itu dari kecamatan ya. Maksud saya itu harus diwajibkan kepada peserta saja atau kepada panitia juga? Semua panitia kami juga seperti itu. Termasuk Mas Takbir ya? Termasuk saya. Siapapun unsur yang harus terlibat di situ. Iya, betul sekali. Jadi harus ada tes penekanan segala macam. COVID-19 ini sangat kami serius untuk kegiatan Jambore ini karena itu menjadi komitmen kami bersama dengan pemerintah daerah dan pihak kepolisian. Berarti kegiatan-kegiatannya harus tetap menggunakan masker. Tetap pakai masker. They have to keep the mask on walaupun tarik tambang segala macam tetap. Yes. Jadi kami sempat kemarin mengadakan kegiatan festival di Pemuda Galesia yang ada di Simbang. Jadi semua kegiatan itu
itu menggunakan protokol kesehatan, ya, mengumpulkan massa juga. Jadi selain kami mengadakan kegiatan seperti ini, ada angin tersendiri bagi masyarakat bahwa memang ternyata peserta kemudian panitia ini tetap menggunakan masker, sehingga misalnya masyarakat desa yang belum paham, yang belum mungkin tidak terlalu percaya dengan COVID-19 ini akan percaya seperti itu. Kalau Jambore Pemuda 2020 nanti ini diselenggarakannya di lokasinya di mana? Di Takdeang. Di Takdeang. Itu Takdeang berapa? ini bumi perkemahan Takdeang di desa Sambueja. Berapa kilometer dari? Kira-kira 30. Kurang lebih 30 kilometer. Dari sini, dari titik kita berbicara. Yang memang jauh dari lokasi keramaian gitu ya? Iya. Di sana memang ada pemukiman sekitar situ? Cuma beberapa rumah. Cuma sekitar 5 sampai 7 rumah lah di situ. Dilema ya, karena takutnya justru masnya ini yang membawa COVID ke dalam situ. Ya kan kasihan orang-orang yang pemukiman di sana itu yang sebenarnya dari dulu aman, tiba-tiba ada acara. Ini dari kepala desa setempat ataupun aparat desa setempat itu mereka sudah tahu akan ada Jambore di sana. Jadi kami sempat berkomunikasi dengan Pak Sikda, Pak Sekretaris Daerah sebagai unsur utama di pemerintahan, bahwa kami minta surat rekomendasi agar kecamatan ini untuk mengutus peserta. Tapi sudah ada arahan bahwa tidak usah ada surat rekomendasi, langsung saja komunikasi dengan Dinas Kesehatan. Kalau sudah Dinas Kesehatan sudah mengizinkan dan pihak kepolisian sudah mengizinkan, silakan saja. Sudah diizinkan? Sudah diizinkan. Jadi kami sudah komunikasi dengan kepolisian juga merespon dan silakan saja kirim saya surat penyampaian baik di Dinas Kesehatan baik dan kepolisian. Intinya kita bisa memastikan bahwa panitia dan peserta yang akan terlibat itu sehat walafiat seperti itu. Rapid test itu sebelum acara saja atau justru setelah acara pun akan rapid test juga atau swab? Kami tidak, sampai hari ini kami belum bisa mengatakan rapid test dan swab. Kami cuma ingin setiap peserta ini sehat. Ada surat kesehatan ini saja. Jadi mungkin kalau swab ini dan rapid ini akan kami bahas. Mungkin kalau itu perlu kami akan bahas. Sangat perlu karena Dinas Kesehatan. COVID-19 tidak main-main, Pak. Betul sekali. Ya, COVID-19 tidak main-main ini. Ya kan kita belum membahas masalah OTG gitu kan. Iya, betul. Kita belum tahu misalnya ada peserta ataupun justru panitia yang menjadi OTG. Kita tidak pernah meminta itu, tidak berharap seperti itu. Iya. Kita berharapnya adalah teman-teman yang dari komunitas ini pun juga sudah punya andil yang besar untuk mengangkat pemuda, membantu pemerintah Kabupaten Maros juga untuk bisa memberdayakan pemuda-pemuda di Kabupaten Maros. Betul. Tapi dilematiknya adalah di tengah pandemi. Iya. Ya kan? Itu juga. Jadi jangan sampai ini gini loh. Jangan sampai tujuannya baik, tujuannya positif, tapi melahirkan yang positif juga, yaitu di positif COVID-19. Ini yang paling ditakutkan gitu kan. Kita belak-belakan saja karena sekarang ini tugas besarnya dari pemerintah bekerja sama dengan gugus tugas ini adalah mengurangi, bahkan kalau bisa menghilangkan COVID-19 yang ada di Maros itu. Nah, PSBB ini kan segera lagi akan diadakan. Di Jakarta sudah diadakan beberapa waktu yang lalu ya kan. Kemudian juga saya dengar kabar nih ya kan, belum tahu pastinya ya kan. Di Makassar pun juga akan mulai lagi menyentuh PSBB. Maros bisa jadi juga akan seperti itu. Nah, kalau misalnya H-2, H-3 tiba-tiba muncullah PSBB, gimana? Ketika itu menjadi sebuah peraturan, peraturan yang diberikan dari pemerintah, khususnya mungkin ini ada arahan dari Pak Gubernur, ini akan menjadi sebuah pertimbangan besar bagi kami, karena tentu hal-hal yang urgen seperti ini tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita bentak juga. Nah, kami mungkin akan mengumpulkan perwakilan 14 kecamatan ini atau perwakilan 14 peserta, mungkin via Zoom atau via online dan sebagainya. Bukan Jambore lagi berarti ya? Karena ginap tetap Jambore virtual? Bukan, begini maksud saya, ketika mungkin ada aturan baru, kalau dalam cerita H-2 ada aturan baru, ketika itu juga kita akan adakan rapat konsolidasi misalnya, mengumpulkan perwakilan 14 kecamatan untuk mungkin sementara kita akan tunda. Kita sepakati di hasil rapat itu akan kita tunda, karena mau tidak mau izin juga akan tidak terlaksana ketika ini tidak
ada izin dari pemerintah dan ke pihak kepolisian dan kita akan melanggar juga. Ibaratnya pemerintah adalah orang tua, gitu kan? Iya, betul. Jadi pada saat orang tua tidak merestui jangan Iya, dikerjakan. betul Takut sekali. kualat kamu ya kan? Yang sampai kita akan dihukum kan di sini. Sekarang orang tidak pakai masker kan disuruh push up. Jadi itu bahaya juga. Itu nggak bahaya Pak. Disuruh push up gara-gara pakai masker itu nggak bahaya. Iya, Yang bahaya ketika kena positif COVID itu yang paling Oh bahaya. iya, itu juga. Ya kan? Betul, Sebenarnya betul, itu yang paling dihindari sekarang ini, Iya, gitu iya. kan? Yang tadi dilematiknya kalian pengen mencoba untuk memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di Kota Iya, Maros betul. dengan cara yang tadi itu membuat lomba dengan cara yang fun gitu kan, memperingati apa namanya pemuda Pancasila juga, Iya. ya kan, dan juga dipilih di bulan Oktober, Iya. gitu kan. Tapi yang menjadi kendala sekarang ini adalah pandemi tadi Pandemi itu. itu tadi. Iya. Gitu kan, jadi ya dilematik sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya. Makanya kami sudah punya beberapa waktu ke depan ini untuk melihat kondisi yang ada. Kalau kita lihat beberapa organisasi juga yang akan mengadakan kegiatan seperti yang kami adakan, itu mungkin isinya tidak diberikan, itu tentunya kami akan pertimbangkan ulang juga. Itu kan akan berbahaya juga bagi kami. Jangan sampai kita sudah persiapkan dengan matang, kita sudah hubungi mungkin pihak panitia, sound system dan sebagainya itu untuk hadir pada saat itu dan tiba-tiba seperti yang kita katakan tadi ada langkah PSBB langsung dari pemerintah, itu kan kita hindari. Makanya yang saya bangun hari ini bersama teman panitia ini adalah komunikasi yang reaktif ini. Jadi kami aktif komunikasi dengan pihak-pihak peserta nantinya. Sampai hari ini kami sudah menyimpan peserta, padahal kami belum mengirim surat ke kecamatan. Itu sudah ada 5 kecamatan yang menghubungi kami untuk aktif untuk mencari informasi terkait ini. Ya. Dari 12 peserta pemuda dari setiap kecamatan, semisal dari 12 peserta tersebut ternyata tiba-tiba ada yang mengeluarkan hasil rapid test yang tidak memungkinkan untuk ikut Jambore. Itu apakah dia akan didiskualifikasi atau justru diganti? Diganti, tidak. Diganti dari kecamatan yang sama? Dari kecamatan sama dengan potensi pemuda yang sama di kecamatan itu. Jadi kami akan mengganti peserta. Jadi untuk diskualifikasi kami tidak akan melakukan diskualifikasi karena belum masuk dalam arena perlombaan. Jadi seperti itu. Agak susah ya. Susah gampang sih kalau kita intinya ini pada intinya dari proses ini komunikasi yang paling penting, dan jangan sampai ada satu stakeholder yang mungkin misalnya kepolisian tidak tahu langkah-langkah kami beberapa hari ini, itu menjadi persoalan besar bagi mereka, ya misalnya perizinan itu tadi. Makanya kami akan terus koordinasi dengan mereka ini seperti itu. Iya, tapi kalau berbicara masalah sound system tadi, that's because you hire, saya kan tidak semerta-merta bikin kemah bakti seperti itu, bikin acara seperti itu Jambore tapi tidak menggunakan sound system. Tadi sempat membahas itu juga. Gitu kan? Sound system ini pasti akan ada anggaran yang keluarkan yang tidak sedikit dong ya. Ya, anggaran kami di Jambore Pemuda ini kami bocor-bocor saja, itu sempat 334 juta. 334 juta. Itu dengan skenario yang begitu mewah itu kira-kira. Sehingga kami turunkan menjadi mentok di 100 juta. Dari 334 juta mentok di 100 juta. Iya, dengan pertimbangan mungkin terlalu besar dana anggaran dan terlalu mewah karena tidak sesuai dengan filosofi Jambore itu, sehingga kami turunkan jadi 100 juta. Jadi target kami 100 juta. Berarti peserta ada administrasi juga yang mereka harus bayar? Sistem Jambore, ataukah justru dari kecamatan yang menanggung ya, itulah yang kami lakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, bagaimana pihak kecamatan ini aktif untuk mengajak. Jadi sistem kami di Jambore juga ini mengajak semua untuk terlibat, mengirimkan delegasinya mungkin delegasinya gitu ya. Seperti itu. Tapi yang menanggung itu semua adalah, karena kan begini, kadang ada pemuda yang punya potensi tapi mohon maaf ya mereka tidak sanggup untuk membayar itu, apalagi sekarang di tengah pandemi. Iya, betul. Ya kan, anak muda yang mungkin masih bergantung sama orang tua tapi punya potensi yang sangat luar biasa. Ketika pengen ikut bergabung, pengen ikut di Jambore tersebut, tapi kendalanya adalah itu tadi. Pengen sama orang tua tapi di tengah pandemi, Pak. Iya. Itu yang menjadi kendala kadang-kadang gitu ya. Makanya kami selalu koordinasi dengan pihak pemerintah agar ini pihak kecamatan aktif atau lebih gercep lagi untuk melaksanakan atau berantisipasi untuk persoalan pendanaan seperti itu. Dana yang digunakan selama ini, itu sumbernya dari mana? Ada sponsor? Sampai hari ini sponsor sudah ada beberapa sponsor yang kami masuk ke kami.
itu dana yang lumayan lah, ada untuk jalan maksudnya jalan untuk mengirim surat operasional. Kemudian tapi belum tertutupi ya untuk 100 juta itu yang belum, tadi. Sangat jauh ya. Masih jauh. Kalau berarti masih butuh sponsor lagi yang lain. Masih butuh sponsor. Jadi kami masih berusaha untuk mencukupi itu seperti itu. Kerja keras mati-matian, tiba-tiba H- berapa tiba-tiba dikat. PSBB jangan dulu, Jamboree tahan dulu. Itu gimana pusingnya itu? Ya kan? Kami akan tadi yang saya katakan bahwa akan tetap konsolidasi dengan teman-teman di kecamatan ini seperti itu. Yang paling penting melihat dari Mas Takbir ini sepertinya semangatnya berapi-api. Semangat sebagai pemuda Pancasila itu yang paling penting. Tapi sebagai pemuda Pancasila, saya pengen tes dulu. Apakah Mas Takbir bisa menghafal Pancasila? Oke. Betul. Ya. Tapi sebelum kita masuk di Pancasila, saya pengen tanya dulu nih. Hari Pancasila jatuhnya pada tanggal berapa? Hari Pancasila jatuh 1 Juni. 1 Juni, luar biasa. Yang jelasnya adalah semangatnya luar biasa bagi pemuda ya. Mengajak teman-teman pemuda di Kabupaten Maros ini untuk lebih memikirkan masa depan dan membantu pemerintah terutama kepada nusa dan bangsa. Itu yang paling penting, ya kan? Saya doakan semoga pandemi cepat berlalu dan saya doakan semoga semuanya kembali pulih, semoga kembali normal. Amin. Dan yang paling penting adalah Jamboree-nya sukses di 2020 dan yang paling penting tidak ada hasil negatif ataupun hasil positif COVID di situ. Insyaallah. Ya. Iya. Bukan menjadi carrier, bukan menjadi pemicu kepada masyarakat yang ada di sana, tapi yang paling penting adalah semua berjalan lancar, Jamboree-nya sukses, dan pemudanya bisa diberdayakan. Siap, insyaallah. Terima kasih sudah hadir dan kita closing dengan closing statement kamu untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Maros, silakan. Ya. Kamera. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada pihak media Komunike ya. Terima kasih banyak. Jadi Jamboree Pemuda 2020 adalah semangat anak-anak muda yang ada di Kabupaten Maros. Untuk itu saya berharap dan saya sangat mengajak kepada seluruh teman-teman sekalian untuk sama-sama mensukseskan membawa nama baik pemuda yang ada di Kabupaten Maros, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, tetap pakai masker, jaga jarak, dan tentu tetap jaga kesehatan yang fit. Mungkin demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikal pamit mundur. BRI Indonesia. Sampai jumpa.